Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Oke. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Dengar jelas, Bu. Ya. Jelas, Bu. Masih ada yang ditunggu nggak? Berapa orang ini, Mbak? Satu kelompoknya? 1, 2, 15, Bu. berapa? 15. 15. Masih 9 orang ya. Sambil nunggu yang lain dulu ya. Oke, kita tunggu yang lain dulu. Oke, sudah jam 8.32. Sambil menunggu yang masih belum gabung, silahkan nyalakan kameranya. Oke, ya. Kita akan mulai sebentar lagi. Mbak Nanda, Mbak Noviana, Mbak Nur Indah. Ya. Ibu, mohon maaf saya izin off cam karena saya sedang vaksin. Oh, sedang vaksin. Oh ya, ya, ya. Oke. Ibu. Ya, sudah. Ya, moga-moga bisa menyimak dengan baik ya. Kalau tidak nanti dilihat lagi di Skalsa untuk rekamannya. Oke, baik. Saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke.
Bu. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya sudah pernah ketemu dengan saya di media online? Belum ya? Belum pernah ketemu? Belum, Bu. Belum ya? Baik. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Jadi sebaiknya saya kenalan dulu ya dengan kalian. Nama saya Bu Ita Apriliani. Saya di Prodi S1 sebenarnya ya. S1 keperawatan, tetapi seperti biasa untuk dosen keperawatan semuanya bisa masuk ke lini D3 juga. Semester ini saya diamanahkan untuk mengampu mata kuliah metode keperawatan juga di Prodi D3 bersama dengan Bu Murni sebagai koordinator, Bu Arni dan Bu Tri. Nah, untuk kelompok 3 ini nanti bersama dengan saya, ya ini nama-namanya juga masih asing ya dengan saya. Berarti ini semester berapa? 3, Dua ya? Bu. 3. Semester 3 berarti baru naik ya. Ada yang dari Purbalingga nggak ini? Ada, Bu. Ada. Ada. Ya, ini semuanya di rumah ya. Ya, posisinya di rumah semua. Atau ada yang di kos? Di rumah semua? Di rumah masing-masing? Di rumah, Bu. Di rumah. Oke. Di rumah, Bu. Tampaknya suaranya agak delay apa ya? Suara saya agak delay? Agak tertunda seperti itu? Tidak, Bu. Oh, tidak. Oke, baik. Ya, karena sepertinya memang kalau yang saya rasakan sepertinya agak delay. Karena memang saya dari rumah ya. Ini saya di Purwokerto, kebetulan saya izin nggak bisa ke kampus hari ini. Jadi saya ngajar dari rumah. Nah, untuk pertemuan ke berapa ini? Ini kan kemarin kita sudah masuk ke, ini pertemuan keempat ya. Jadi sebabnya adalah praktik pengkajian yang nantinya kalian akan diberikan tugas untuk melakukan pengkajian. Baik, sebelum itu saya izin share screen dulu ya untuk materinya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, ini materinya dibuat oleh Bu Murni agar sama nanti penyampaiannya, tapi disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke. Baik, saya mulai aja. Pengkajian pola fungsional Gordon. Jadi di pertemuan sebelumnya kan kalian sudah dipaparkan apa itu definisi pengkajian ya, kemudian perencanaan, analisa data, diagnosa, kemudian implementasi ya. Nah, di sini kalian nanti akan melakukan pengkajian pada pasien dengan gangguan kebutuhan khusus ya, terutama kebutuhan dasar manusia yang nantinya akan disesuaikan dengan pola Gordon. Nah, bagaimana selanjutnya kita lihat dulu ya ke slide sebelumnya. Jadi ini Gordon ini salah satu tokoh keperawatan di mana dia membuat sebuah rancangan pengkajian yang nantinya akan mempermudah perawat untuk melakukan pengkajian pada pasien-pasien yang ada di rumah sakit ya. Oke. Ya. Sebagai overview pengkajian tadi sudah saya ulang lagi di awal ya. Jadi ketika kita mau menolong pasien untuk meringankan sakitnya, kita harus tahu dulu apa saja sih masalah yang dihadapi si pasien tersebut. Ya, oleh karenanya dalam pengkajian ini harus menyeluruh ya, harus holistik melalui pengkajian pola fungsi ya.
pengkajian ini juga nanti ada pengkajian fisik, pengkajian mental, spiritual, dan sebagainya. Nah, rangkaian pengkajian ini dimulai dari pengkajian secara keseluruhan, kemudian nanti ada analisa data, ya, analisa data, dan kemudian ada diagnosa, ya, intervensi, ya, intervensi, kemudian implementasi atau pelaksanaan, dan terakhir adalah evaluasi. Nah, nanti di evaluasi juga akan menjadi outcome lagi, ya, hasil dari seluruh pengkajian, seluruh asuhan keperawatan yang nantinya bisa sebagai bahan untuk melanjutkan asuhan keperawatan. Nah, pengkajian ini nanti akan tergambarkan melalui pola fungsional, ya. Nah, kemudian di tipe data pengkajian. Ada yang masih ingat tipe data pengkajian apa saja? Silakan. Tipe data pengkajian ada data apa dan data apa? Ada berapa, Mbak? Mas Joko? Ada 2, Bu. Ada 2, apa aja? Data subjektif sama data objektif. Oke, bagus, ya. Data subjektif itu yang seperti apa, Mbak Nunung? Data subjektif itu yang seperti apa, Mbak? Mbak Nunung? Halo, Mbak. Data subjektif itu adalah data yang didapatkan dari klien sebagai suatu pendapat terhadap situasi dan kejadian. Oke, data yang didapatkan dari pasien langsung, ya. Bisa melalui verbal maupun non-verbal, ya. Oke. Selain data subjektif, data objektif apa, Mbak Mufiana? Data objektif, data yang kayak misal PTV, suhu, pengukuran kayak gitu, Bu. Artinya itu data apa? Data yang didapatkan Data melalui yang pemeriksaan. pemeriksaan. Oke, selain data subjektif dan objektif, ada satu data lagi. Apa coba? Mbak Nur Indah. Mbak Nur Indah yang lagi vaksin ya tadi ya? Mbak siapa ini? Mbak Nadita. Mbak Nadita. Maaf Bu, saya baru masuk. Oh, baru masuk. Yang udah masuk siapa nih? Selain data subjektif, data objektif, ada data satu lagi, data apa? Ada yang tahu? Silakan dijawab. Data? Mas Rido, data apa, Mas? Data? Seperti hasil lab, seperti itu masuknya data apa? Lab, hasil lab. Misalnya hemoglobin, nilai hemoglobin, nilai Pemeriksaan leukosit. penunjang ya, Bu? Ya, pemeriksaan penunjang ya. Jadi itu bisa ada yang memasukkan data itu sebagai data objektif. Akan tetapi dalam pelaksanaannya biasanya ini membutuhkan kerja kolaborasi ya dengan pihak lain di luar perawat sehingga ini dimasukkan ke data penunjang ya. Selain hasil lab, ada hasil ronsen misalnya ya, hasil pemeriksaan kultur ya, biopsi dan sebagainya, misalnya pada pasien-pasien kanker, pasien-pasien tumor, atau pasien-pasien dengan gangguan-gangguan yang lainnya yang membutuhkan pemeriksaan khusus. Nah, ini masuknya ke tipe data penunjang ya. Jadi ada 3, subjektif, objektif, dan penunjang. Nah, berikutnya ke konten nomor 3 adalah pengkajian 11 pola fungsi Gordon. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih detail ya. Sebelumnya nanti saya akan paparkan dulu tentang apa itu
pola pengkajian ya. Oke. Nah, ini pengkajian merupakan proses keperawatan yang meliputi pengumpulan data, verifikasi data, pengorganisasian data, interpretasi data, dokumentasi data yang digunakan oleh tenaga kesehatan. Ya, jadi tidak hanya melalui pengumpulan data. Ini pengumpulan data itu melalui tadi bertanya dengan pasien anamnese, ya, kemudian melakukan pengukuran TTV dan sebagainya, pengumpulan data-data spesimen seperti darah dan sebagainya. Kemudian verifikasi data, jadi tidak hanya ditanyakan, tapi juga ada verifikasi. Misalnya begini, verifikasi itu, pasien mengatakan nyeri, gitu ya, pasien mengatakan nyeri di perut bagian bawah, gitu. Nah, ini tidak hanya cukup mendengarkan keluhan dari pasien, oh pasiennya nyeri, tapi kita melakukan verifikasi dengan cara melakukan pemeriksaan pada perutnya. Nah, ada kan pemeriksaan fisik sudah ya, sudah dapat ya. Ya di semester awal-awal, semester 1, semester 2. Nah, pemeriksaan fisik gunanya adalah untuk melakukan verifikasi data. Jadi jangan sampai perawat itu dibohongi ya, dibohongi. Artinya perawat berhak mendapatkan data yang otentik. Tidak hanya mendengarkan keluhan pasien, tapi juga memverifikasi data. Oh, pasiennya mengeluh nyeri. Oh, pada saat diperiksa ternyata hasilnya sama. Misalnya ada nyeri tekan di perut, atau ada benjolan di perut, dan sebagainya. Kemudian didukung dengan data penunjang lainnya, hasil lab, leukosit, dan sebagainya. Ya, itu merupakan verifikasi data. Kemudian pengorganisasian data. Pengorganisasian data ini meliputi tadi ya, memisah antara data objektif yang mana, data subjektif yang mana, seperti itu ya. Kemudian data penunjang dan sebagainya. Dari pengorganisasian data ini, kemudian perawat melakukan interpretasi data. Interpretasi itu menyimpulkan ya, oh kalau pasiennya nyeri di bagian ini didukung dengan data yang A, B, C, D. Kemudian perawat melakukan interpretasi, oh ternyata ada gangguan kenyamanan, rasa nyaman nyeri, ya skala berapa, kan ada ya, kalau nyeri itu berarti nanti kita pengkajiannya ke arah skala misalnya, skalanya berapa, dari 0 sampai 10, nah, pasiennya mengatakan nyerinya di skala berapa. Nah, dari situ nanti kita akan berkembang pada bagaimana mengatasi si nyeri tadi, ya, dengan cara melakukan diagnosa, kemudian melakukan intervensi ya. Intervensi ini yang nantinya akan menjadi sebuah solusi buat pasien untuk mengatasi rasa sakitnya, seperti itu ya. Berlanjut pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, setelah data semuanya diinterpretasi, perawat melakukan dokumentasi data ya. Nah, dokumentasi ini tidak boleh lepas dari pekerjaan perawat ya, karena salah satu syarat pertanggungjawaban tugas kita sebagai seorang perawat adalah melakukan dokumentasi. Jadi akan percuma saja ya ketika perawat itu melakukan A sampai Z-nya pengkajian, tapi tidak didokumentasikan. Nah, oleh karenanya nanti teman-teman semua di sini akan berlatih mendokumentasikan data ya, mendokumentasikan data sesuai dengan nanti tugas yang diberikan. Oke ya. Nah, ini dari definisi saya rasa ini lebih akan saya persingkat lagi ya, biar nanti teman-teman juga bisa lebih memahami. Nah, ini pengkajian, proses pengumpulan dan analisa data yang digunakan dalam memformulasikan diagnosa keperawatan, mengidentifikasikan outcome dan rencana keperawatan, dan mengembangkan rencana keperawatan. Ya, tadi sudah saya paparkan di awal. Jadi kalau pengkajian itu mulai dari A sampai Z ya, dari pengkajian fisik, mental, spiritual, dan sebagainya. Nanti untuk pengkajian nanti kita akan bahas di pola pengkajian Gordon-nya. Oke, lanjut ya. Adapun tujuan mendapatkan data mengenai kesehatan fisik, psikososial, emosional klien untuk mengidentifikasi perilaku promosi kesehatan, masalah kesehatan aktual dan potensial. Jadi nanti teman-teman itu pada saat pengkajian data
itu melakukan berbagai wawancara ya, anamnese pada pasien dengan menanyakan bagaimana misalnya ibu biasanya sebelum sakit itu buang air besarnya berapa kali? Ya, sebelum sakit. Nah, selama sakit bagaimana? Bagaimana pola tidurnya? Sebelum sakit biasanya dulu tidurnya jam berapa? Berapa lama ya? Malam atau siang ya? Berapa jamnya? Dari pertanyaan ini kita akan mendapatkan, oh ternyata sebelum sakit mungkin polanya sudah nggak bagus, misalnya sering begadang dan sebagainya. Nah, ini juga akan mempengaruhi terhadap pola kesehatannya. Ya, jadi kita harus mengidentifikasi melalui bertanya dengan pasien sebelum dia sakit seperti apa dan selama sakit adakah perubahan yang terjadi. Ya, dari fisik, psikososial, ya, emosional klien dan sebagainya. Oke. Nah, ini fungsinya untuk menyimpulkan apakah ada masalah kesehatan yang aktual atau potensial. Potensial itu berarti belum terjadi, tetapi sudah mengarah, ya, sudah mengarah ke adanya gangguan. Oke. Nah, perawat dapat menentukan kemampuan fungsional dan ketidakmampuan fungsi dari klien untuk mendapatkan data aktivitas rutin harian klien dan gaya hidup pasien. Ya, jadi manfaatnya dengan kita menjadi seorang perawat itu luar biasa ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mengkaji pada pasien itu sebenarnya kita juga sedang belajar bagaimana memperbaiki pola hidup kita ya. Ya, kalau nanti teman-teman terjun ke rumah sakit ketemu dengan pasien nanti di situ ketemu oh ya ternyata kalau pasien sakit ini kebiasaannya tuh misalnya yang ada kanker usus gitu ya. Nah, saya pernah mengkaji pasien kanker usus itu ternyata kebiasaannya makan apa coba? Makan mie instan gitu. Oh iya. Nah, itu kita bisa dapatkan dari saat pengkajian gitu ya. Jadi ketika pengkajian itu memang harus bisa mengungkap semua data ya. Harapannya seperti itu. Meskipun dalam kenyataannya kadang banyak kendala ya. Oke. Fase pengkajian juga memberikan kesempatan pada perawat untuk membina hubungan interpersonal dengan klien. Ya, jadi ketika kita melakukan kajian, di situ juga ada sisi yang lain, ya kita bisa lebih dekat dengan pasien, lebih bisa memahami pasien, membina hubungan antara perawat dengan pasien dengan lebih detail, lebih intim seperti itu, ya. Oke. Nah, ini elemen esensial proses pengkajian. Jadi mulai dari data collection, mengoleksi data ya dari A sampai Z, nanti kemudian melakukan verifikasi ya, verifikasi. Kalau tadi di data collection itu lebih sifatnya bertanya ya, anamnese wawancara baik dengan perawat, baik dengan pasien maupun dengan keluarga. Kemudian di tahap kedua ada verifikasi. Verifikasi ini kita bisa combine-kan dengan data-data penunjang, data-data objektif ya, melalui pemeriksaan TTV, ya, pemeriksaan laboratorium, ronsen dan sebagainya yang mengarah pada keluhan pasien, gitu ya. Nah, kemudian dari data verification, kemudian kita melakukan data organisasi ya, mengorganisasikan data. Mana data yang subjektif, dipilah-pilah. DS ya biasanya ditulis DS data subjektif. Pasien mengatakan bla bla bla, pasien mengatakan bla bla bla, pasien mengatakan bla bla bla. Biasanya bunyinya seperti itu. Kemudian data objektif. Data objektif itu nanti berupa tadi hasil TTV seperti apa. Pasien tampak lemas misalnya. Pasien mengatakan kalau objektif berarti apa yang kita bisa lihat, kita ukur dan kita bisa kita verifikasi dengan hasil-hasil penunjang ya, data penunjang. Nah, dari data organisasi kemudian kita masuk ke data interpretasi. Ya, interpretasinya nanti akan mengarah pada diagnosa ya, diagnosa keperawatan. Gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan apa? Ya, seperti itu. Terakhir adalah data dokumentasi. Nah, di dokumentasi ini sudah masuk ke ranah perencanaan, ya perencanaan.
Nah, dari data-data yang sudah kita kumpulkan, kemudian kita bisa melihat, oh ternyata si pasien ini mengalami misalnya nyeri akut, ya. Nah, nanti bisa dilihat tuh di Nanda Niknok ya. Nanti kita akan bahas ke sana. Mungkin tidak dengan saya juga, tapi dengan dosen yang lain. Nah, bagaimana sih untuk mengatasinya nyeri akut itu? Oh, di Nanda Niknok itu sudah ada semua ya. SDKI, SLI itu sudah ada. Oh, dengan melakukan apa misalnya? Kompres hangat di bagian yang nyeri misalnya. Nah, itu sudah tertulis dengan baik. Sehingga kalian hanya cukup mengkombinkan antara data yang sudah didapat, kemudian memprediksi ya, mendokumentasikan dari intervensi dari perencanaan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang perawat untuk mengatasi masalah klien, masalah pasien, kemudian melakukan pelaksanaan, melakukan tindakan. Nah, melakukan tindakan ini nanti di tahap apa? Tahap pelaksanaan. Oke. Setelah pelaksanaan nanti akan ada evaluasi. Evaluasi dari sekian banyak tindakan yang dilakukan, bagaimana nih untuk mengatasi nyeri? Oh, ternyata setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, pasien mengatakan nyeri berkurang, ditandai dengan skala nyeri turun dari 7 sampai 5, seperti itu. Ya, nanti bunyinya di evaluasi akan seperti itu. Oke, nanti ini masuk ke tipe data, tadi sudah ya, objektif, subjektif. Oke, kita lihat sedikit. Subjektif ini meliputi perasaan, persepsi, perhatian klien yang diperoleh melalui wawancara dengan klien. Ya, jadi ini lebih ke arah wawancara. Kemudian untuk data objektif melalui teknik pengajian standar yang dilakukan melalui pemeriksaan fisik, laboratorium, dan diagnostik. Nah, ini data, ini tadi sudah saya ya, sebentar. Ya, maaf, tertunda sebentar ya. Selanjutnya, ini ada data primer, ya. Data primer nanti dari pasien ya. Dari pasien, nanti kaitannya dengan keluarga dan orang terdekat, kemudian ditambah dari tenaga kesehatan profesional lainnya, berupa data penunjang. Kemudian medical record. Medical record ini didapatkan dari hasil pemeriksaan diagnostik, misalnya kalau ada pemeriksaan ronsen, pemeriksaan laboratorium, ya, hasil pemeriksaan spesimen dan sebagainya, dan literatur terkait, ya, medical record. Literatur terkait ini apa? Ya, misalnya dari riwayat pasien sebelumnya, ya, misalnya kalau ini ternyata bukan penyakit pertama yang diderita, ada sebelumnya. Itu dari puskesmas atau dari tempat pemeriksaan lain. Oke, berikutnya pengajian. Ya, ini masuk ke pengajian harus dilakukan dengan teliti dan cermat, ya. Karena apa? Kalau kita tidak teliti, kalau tidak cermat, nanti bisa-bisa kita salah diagnosa. Nah, kalau sudah salah diagnosa, ya, karena pengkajian yang kurang teliti dan cermat, akhirnya ada data yang terlewati atau tidak sesuai. Ketika data ini tidak sesuai, nanti akan mempengaruhi pengambilan keputusan pada saat penyimpulan diagnosa. Nah, kalau diagnosa sudah salah, nanti akan merambat pada perencanaan yang salah. Nah, kalau perencanaan yang salah, ya kita bisa bayangin ya, gagal merencanakan berarti kita gagal apa? Ada yang tahu istilahnya? Ya gagal sukses ya. Kalau perencanaannya gagal, biasanya itu akan berimbas pada hasilnya. Ya, hasilnya otomatis tidak sesuai dengan harapan. Nah,
oleh karenanya pada saat pengkajian ini benar-benar harus dilakukan dengan teliti dan cermat. Nah, untuk itu, agar mengurangi kegagalan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan, kita sebelumnya harus mengenal bagaimana pola fungsi Gordon. Maaf, di Zoom saya sudah ada peringatan. Nanti kalau tiba-tiba menghilang, teman-teman langsung back ke link yang sama ya. Oke? Ya. Oke, cek-cek. Masih ada di depan kamera? Masih, Bu. Masih, Masih, Bu. Bu. Oke. Saya terlalu cepat nggak? Terlalu cepat tidak? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang masih bingung? Ini semester 3. Kemarin semester 2 ada prakteknya ya? Sudah ada praktek ya? Ada, Bu. Sudah, Ada Bu. sudah ke rumah sakit ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, berarti kalian sudah ada pengalaman ya? Sudah ada pengalaman sebelumnya sehingga teman-teman sudah paling tidak sudah tergambar. Nah, kalau kemarin kan mungkin masih ini sih apa gitu ya, askep itu yang bagaimana. Nah, di sini kita akan lebih banyak belajar bagaimana sih membuat askep yang benar. Nah, kita mulai dari 11 pengkajian pola fungsi Gordon. Ya, ada pola persepsi kesehatan, pola nutrisi metabolisme, pola eliminasi, pola aktivitas, manajemen aktivitas dan kesehatan, serta latihan, pola istirahat tidur, pola persepsi kognitif, ya, pola konsep diri, pola peran dan hubungan, pola seksualitas reproduksi, pola coping toleransi stres, dan pola kepercayaan. Dimulai dari pola persepsi ini banyak sekali ya. Nanti teman-teman bisa lihat, sepertinya sudah diupload juga oleh Bu Murni untuk skema pengkajian pola fungsi Gordon ya. Karena teman-teman juga sudah pernah ke rumah sakit, jadi saya rasa saya tinggal overview aja, mereview aja, bagaimana sih dalam pengkajian pola-pola ini, ya. Artinya, ini kenapa sih harus kita gali dari pasien, ya? Karena tadi, gagal merencanakan, berarti kita gagal dalam kesuksesan untuk menolong masalah pasien. Nah, untuk mencegah kegagalan tadi, kita harus benar-benar dalam melakukan pengkajian. Nah, pengkajiannya, agar kita lebih mudah untuk melakukan pengkajian, kita harus memahami bagaimana sih mengkaji pasien dengan menggunakan pola fungsi Gordon ini. Kalau dulu waktu saya D3, lebih banyak lagi pakainya Henderson ya. Teman-teman pernah dengar Henderson? Henderson. Pernah? Belum, Pernah Bu. belum? Belum, Bu. Belum. Dulu ya, udah ya di KDK ya kalau nggak salah ya. Nah itu kan, jadi masing-masing institusi biasanya berbeda. Ya, kalau dulu di D3 saya menggunakannya Henderson ya. Jadi ada pola ibadah, ada pola makan, pola minum, bahasanya seperti itu. Tapi kalau di Gordon ini lebih ke arah menamakannya pola nutrisi, metabolisme, pola eliminasi. Di Henderson ada sama pola eliminasi, nanti yang ditanyakan juga tentang BAB, BAK kayak gitu ya. Untuk eliminasi seharian. Kemudian pola persepsi kognitif ya. Nah, pola istirahat tidur ya. Ada beberapa yang sama, ada yang berbeda dalam penamaannya. Tapi intinya sebenarnya sama. Ya, kalau di Henderson ada 14, kalau di sini ada 11. Gitu. Nah, dari pola-pola ini kita harus tahu ya. Kita harus tahu bagaimana sih untuk mengkaji konsep diri, persepsi diri seperti apa. Nah, kalau konsepsi diri, kalau saya orang jiwa udah hafal ya. Kalau teman-teman masih hafal nggak? Konsep diri itu meliputi apa aja?
ada gambaran diri, ada identitas diri, ada peran, ya, ada ideal diri, ada apa? Harga diri, ya. Nah, di konsep diri ini kita juga harus tahu pasien itu menurut pasien itu pasien gimana sih menghargai dirinya seperti itu ya. Nah, biasanya kalau di pasien-pasien gangguan jiwa ini pasti bermasalah ya. Pola konsep diri ini pasti bermasalah. Yang minder lah, yang nggak punya teman lah, yang merasa diri kurang, yang berbagai banyak keluhan ya di pola ini. Nah, kalau dengan orang dengan gangguan fisik biasanya kita lebih mengacunya pada yang lain ya. Nih, pola stres ya. Pola coping, toleransi stres. Nah, ini kalau teman-teman dikaji bisa jadi ada gangguan juga nih. Stres karena daring gitu ya. Stres karena apa gitu ya. Karena diputus pacar misalnya. Nggak bisa tidur gitu ya. Nangis mulu misalnya. Ada yang kayak gitu ya. Apa ini? Selanjutnya, pola hubungan peran. Nah, ini nanti akan mengarah pada masalah-masalah yang dikeluhkan pasien. Oleh karenanya, penting buat teman-teman bagaimana sih mengkaji pola-pola ini dengan baik. Pertanyaannya seperti apa? Ya, harus tahu ya, seksualitas itu apa? Bukan seksualitas, bukan melulu cara berhubungan dengan suami istri, enggak seperti itu ya. Seksualitas ini kalau kita kaji banyak ragamnya gitu ya. Nah, misalnya kalau pola seksualitas ya, kalau untuk yang sudah punya pasangan ya, bagaimana hubungannya dengan pasangan? Apakah harmonis atau tidak? Reproduksi terkait dengan misalnya pernah hamil atau tidak, seperti itu ya. Kemudian pola nilai kepercayaan, bagaimana memandang misalnya kalau sakit itu gimana sih? Nah, kalau ada beberapa pasien yang menganggap sakit itu kutukan gitu ya, kutukan dari roh halus misalnya. Ada yang masih seperti itu ya. Nah, kalau yang sudah modern kan enggak, rasanya enggak ya. Oh, itu karena misalnya kalau sakit itu ya sebagai sebuah ujian atau sebagai sebuah apa namanya? Warning ya untuk kesehatan. Oh, berarti ada yang salah dan sebagainya. Nah, ini penting kita ketahui ya dari pasien agar kita bisa menyimpulkan apa sih masalah yang sebenarnya dihadapi pasien. Ya, jangan salah ya teman-teman. Kalau nanti teman-teman sudah semakin banyak pengalaman ya, saya pernah menemukan pasiennya cantik, kalau datang ke klinik itu kayak nggak ada masalah gitu. Tapi selalu mengeluh nyeri, selalu mengeluh tidak bisa tidur ya. Ya, ternyata bukan fisiknya yang sakit, tapi apa? Mentalnya ya. Mentalnya apa? Bisa jadi tadi ya dari konsep dirinya. Dia kalau orang lihat itu dia seksi, cantik dan sebagainya, tapi kenapa dia merasa dia kurang? Dia merasa orang itu menganggap dia itu nggak berharga dan sebagainya. Kan aneh ya. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan konsep diri, dengan kepercayaan, dengan coping, toleransi stres dan sebagainya. Ya. Nah, biasanya kalau pasien-pasien dengan penyakit fisik, keluhannya hanya di seputar fisik saja, ya. Tidak merambah ke yang lain gitu ya. Ya mungkin di istirahat tidurnya, mungkin di metabolismenya ya. Ya. Soalnya kalau yang kena diare dan sebagainya, oh ternyata BAB-nya lebih dari normal gitu. Nah, kemudian pola persepsi kesehatan dan manajemen kesehatan ini juga nanti ditanyakan ya pada saat pengkajian. Contoh nih, kalau saya sakit, saya lebih sering dibawa ke orang pintar. Orang pintar gimana nih? Profesor gitu, doktor, atau dukun. Nah, kalau dukun berarti ini ada yang salah. Kenapa? Kalau orang sakit dibawa ke dukun itu salah. Nah, dukunnya aja nggak menjaga kesehatan. Biasanya dukun kan begitu ya.
Satu-satunya dukun yang boleh didatangi adalah, ada yang tahu? Satu-satunya dukun yang boleh didatangi manusia adalah dukun bayi. Jadi dukun bayi saja yang boleh datang ya. Selain itu nggak